Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini nikmat iman wal Islam. Ini adalah nikmat yang tertinggi, nikmat yang terbesar. Tandanya kita ini akan dijadikan sebagai raja-raja di surganya Allah SWT dengan nikmat ini. Kalau ada orang yang dia ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah SWT, tetapi menganggap nikmat ini nikmat yang kecil, nikmat yang remeh, menganggap nikmat ini nikmat yang biasa-biasa saja, maka sungguh orang ini dalam musibah yang besar. Sungguh dia ini dalam keadaan yang rugi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, panjenengan sami enjing-enjing dugi te masjid niki bukti jenengan sami kita niki kalian Allah tasih diparingi nikmat iman kalian nikmat Islam. Allahumma amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kita agar selamat di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, dan yang kedua Allah SWT ciptakan kita ini dari unsur rohani. Hadirin yang mulia, unsur jasmani kita ini makanannya Allah datangkan dari tanah. Allah tumbuhkan padi, Allah tumbuhkan jagung, Allah tumbuhkan gandum. Ini makanan jasmani. Kalau jasmani manusia ini sakit pun juga ada tandanya. Nek didemek batuke anget, diparingi napa, ditembak batuke napa namanya termogan, itu 37 derajat. Oh, berarti ini jasmaninya sakit. Maka jasmani ini perlu dibawa ke rumah sakit. Maka di rumah sakit ini ada dokternya, di rumah sakit ini ada tenaga medisnya, ada apoteknya, obat-obatnya. Maka diperintah di sana untuk opnam 3 hari 2 pekan, insya Allah akan sembuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua, unsur rohani. Rohani ini makanannya Allah datangkan dari langit, yang namanya agama. Maka hadirin yang mulia, kalau ingin rohani kita ini sehat, maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh gentilang amal agama. Hadirin yang mulia, kalau rohani kita ini sakit pun juga ada tandanya. Apa tandanya? Ngaji arasa-arasen, sholat gampang kesel, wiritan ngantuk, tapi nek WhatsAppan kuat, masya Allah. YouTubean delok dukun-dukun, masya Allah. Hari ini yang diberikan Allah SWT, ini sebagai tanda bahwa rohani kita ini sakit, hadirin yang biasa. Maka bagaimana cara mengobatinya?
kalau jasmani tadi dibawa ke rumah sakit. Kalau rohani kita sakit, ya satu-satunya tempat ya di masjid. Paksakan diri untuk di masjid. Datang ke masjid. Kalau tadi di rumah sakit ada dokter, ada tenaga medis, ada obat, ada apotek, ada apa lagi? Kamar pasien, baru pasien sembuh. Kemudian kalau dibawa ke rumah sakit rohani sakit, nah itu harus ada apa? Di masjid program dakwah ilallah, taklim bak taklum, zikir ibadah dan khidmah. Nanti akan sembuh hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan kalau ada orang ini sakit terus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya megah, tulisannya besar dan terang, Dokter Sudono. Tapi di situ tidak ada dokternya, tidak ada tenaga medisnya, tidak ada obatnya, tidak ada kamar pasiennya. Akhirnya pasien sakit ditinggal di rumah sakit, tidak sembuh malah tambah sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang ini sakit rohani dibawa ke masjid, masjidnya besar, tulisan masjid ini, tetapi di masjid itu tidak ada programnya, tidak ada dakwahnya, tidak ada taklimnya, tidak ada zikir ibadah, sholat 5 waktu nggak hidup, tidak ada khidmatnya, maka orang itu dibawa ke masjid tidak sembuh rohaninya. Maka alhamdulillah niki masjid Darul Qoror niki sampun wonten dakwah ilallah. Alhamdulillah niki kita lenggah nih termasuk dakwah ilallah. Nggih. Kemudian taklim wa taklum, mungkin jam 9 niki wonten taklim wa taklum. Kemudian zikir ibadah, alhamdulillah ibadah sholat 5 waktu sampun gesang. Khidmat napa to? Niki mungkin kita medal saking masjid niki mirsani niku wonten wedang sore. Nah niku khidmat Pak, wonten pitsang dikene telo ya. Nah niku namanya khidmat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah rohani kita ini tambah hari tambah sehat. Insyaallah ya. Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk kula niki termasuk sakit niki rohani ini. Maca Qur'ane kali WhatsApp-ane kata WhatsApp-ane. Astagfirullah. Kemudian kalau sholatnya ini pengennya leren, pengennya geletak kata turune. Niki termasuk tanda-tanda rohani ini sakit, maka saya paksakan diri saya ini untuk ikut bergabung dengan teman-teman. Dengan teman-teman, dengan Amir, dengan Pak Ustadz. Di sini saya diprogram 3 hari, diprogram taklim, dipaksa untuk taklim 2,5 jam, dipaksa untuk bicara di sini, dipaksa untuk dakwah ilallah, dipaksa untuk khidmat, dipaksa untuk semoga dengan 3 hari, 40 hari kita di sini dari masjid ke masjid, pulang dalam keadaan rohani kita ini sehat walafiat. Insyaallah ya. Insyaallah. Hari ini orang merawat jasmaninya, ada yang lari-lari 1-2 ada yang sepeda. Sekarang harga sepeda itu hadirin yang mulia belum masuk toko, baru di dalam truknya sudah diserbu pada milih ini keluaran terbaru 2021, rebutan apa? Beli sepeda untuk merawat jasmaninya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hari ini orang ingin bahagia, maka untuk merawat bahagia ini ingin jasmaninya sehat, ruhaninya sehat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tidak bisa kita pungkiri, Allah SWT menjadikan dunia ini sebagai darul asbab, tempat ujian. Maka orang ini ingin bahagia, banyak yang salah paham. Ada yang ingin bahagia ini
dengan cara mencari harta yang sebanyak-banyaknya, ingin lepas dari masalah dengan punya duit sebanyak-banyaknya. Akhirnya hari-hari orang yang cari duit saja, hari-hari ini orang ini mencari harta saja, mengumpulkan tanah, mengumpulkan kendaraan. Yang penting kok aku bahagia, selesai masalah. Hadirin yang memuliakan Allah SWT, ternyata Allah datangkan masalah. Apa masalahnya? Jantungnya pedot, duitnya bodohnya ternyata jantungnya pedot, orang enak gunanya. Berarti yang penting ini sehat. Akhirnya hadirin yang mulia, berdirilah apotek, berdiri rumah sakit, berdiri herbal, berdiri cupang cantuk, atau cupang cantuk itu wong sing tukang bekam. Akhirnya kata macam-macam herbal obat-obat itu. Sing penting sehat. Ternyata hadirin yang mulia, Allah datangkan masalah lagi. Masalahnya apa? Masalahnya yaitu persatuan umat. Kata sing terang, bukan rukun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalaupun kita ini sudah hartanya banyak, walaupun kita ini sudah sehat, ketika kita ini sudah rukun, ternyata masih saja Allah datangkan masalah. Apa hadirin yang mulia? Masalahnya itu ketika Israil datang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika Israil datang, Masya Allah, tidak ada lagi bisa kita undur walaupun 1 detik. Hari ini kita ingin dingin, bisa hidupkan kipas angin. Kita ingin nyaman, bisa tidur nyenyak. Kita ingin kenyang, bisa beli makanan yang nikmat. Tetapi di akhirat kalau sudah masuk nerakanya Allah SWT, hari-hari dibendu kalian malaikat niku mboten saged kita sogok walaupun 1 detik. Tak sogok 10 juta bener disiksa ora mboten saged, Pak. Waktu Israel teko niku aku pengen mundur 1 detik mboten saged, Pak. Nek sampun titik wancine mati kita niku badhe dugi temateng diri kita. Maka hari ini dengan Allah SWT kita sabar nih amal agama, kita sabar nih sholat, zikir, poso, baca Quran, kita sabarkan agar diri kita ini mulia di surganya Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dulu kita ini tidak pernah merengek-rengek kepada Allah. Kita ini tidak pernah minta-minta kepada Allah untuk hadir di dunia ini. Tetapi kenyataannya Allah berkehendak kita hadir di dunia ini. Allah berkehendak kita hadir di dunia ini. Allah SWT. 1 semprotan spermanya bapak kita itu menghasilkan 7 miliar calon manusia. 7 miliar, yang 6,99 terbuang di selokan. 1 ini dados kula jenengan, Pak. Siji ini belum. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah pilihan 1 dari 6,99 miliar tadi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, 1 detik kita ingat kepada Allah, Allah akan hargai. 1 detik kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allah tanamkan 1 pohon di surganya Allah. Akan berbuah bermacam-macam buah-buahan yang akan kita nikmati di akhirat. Insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dulu kita dibawa dalam kandungan ibu, kita juga tidak pernah bingung, makan dari plasenta ibu, minum dari plasenta ibu, semuanya terpenuhi, nyaman, nikmat. Kita nggak pernah nangis dalam kandungan ibu, walaupun itu sempit 0,5 meter. Tetapi hadirin mungkin Allah SWT, mau tidak mau, suka tidak suka, Allah paksa kita keluar ke dunia ini. Kebanyakan bayi ini menangis, hadirin yang mulia. Bayi ini nangis karena apa? Dia tahu di dunia ini dia ini akan tambah susah, di dunia ini akan tambah masalah. Tadinya makan tinggal dari plasentanya ibu, sekarang
makan harus cari uang, harus apa namanya, bekerja, harus usaha, mau apa harus usaha, harus susah-susah, harus panas-panas. Makanya bayi ini nangis. Tapi kok lama-lama di dunia ini enak, walaupun susah-susah kok enak. Buktinya apa? Kita ini kan mau mati loh, berat gimana? Mati ki wedi, walaupun ning omah ra tek duwe apa-apa, tapi nek mati ki wedi gitu. Napa mulih tiyang sing gadahi napa-napa, ajeng mati ini tambah wedi milih. Tetapi hadirin yang mulia, satu saat mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Maka kita akan pindah ke alam namanya alam barzakh, alam kubur. Maka hadirin dengan Allah SWT, bagaimana suka tidak suka, siap tidak siap, maka kita persiapkan diri kita untuk menuju kuburnya Allah SWT, akhiratnya Allah SWT. Insyaallah ya Allah. Dengan Allah SWT. Niki kanca-kanca tendiki nderek teng masjid jenengan insyaallah mengke saged gabung menawi pengin rohani ini sehat, monggo jam 9 enjing mungkin nderek taklim. Taklimipun 2 jam setengah. Dados lenggah makanya 2 jam setengah. Dikira ning masjid iki turu ae, mboten malah abot upacarane tengah lapangan iki lho. Ning tenan iki taklim luwih abot, Pak. 2 jam setengah kon lungguh iki lho. Upacarane kok jam-jaman ya kuat. Karena napa? Tanggal 1 bayaran gitu. Dan niki taklim napa janjine Allah? Janjine Allah nek taklim niki niki insyaallah seperti ngoten niki dakwah ilallah. Nek ditampi kalian Allah, kita jumeneng dosa-dosa kita di ngapura kalian Allah. Insyaallah ya. Allahumma amin. Oke, sonten wonten program terus sekitaran masjid niki 40 kakak 40 orang yang belum ke masjid, yang sudah sholat tapi belum ke masjid, yang belum sholat, kita data 40 orang ini, kita musyawarahkan, kita datangi, kita ajak ke masjid. Perkara mau tidak mau itu urusan Allah, yang penting kita ajak dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Niku maksudnya niku ketika kita niku maksudnya ngoten. Insyaallah nggih. Mboten mungkin Pak Imam ajeng bugeni dan mboten mungkin. Nah, kita niki ten mriki bantu Pak Imam. Insyaallah nggih. Sama semangatan ingkang sampaiaken mugi-mugi ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang leres saking Allah, ingkang salah saking kebodohan kula mugi-mugi diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.